kerugian di atas 25 miliar, apalagi melibatkan dua provinsi, harusnya kan di Polda di Mabes Polri. Ternyata setelah saya telusuri, dugaan penyertaannya itu atau penyertanya itu, yaitu pasal 55-nya ini adalah diduga anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Saya ulangi ya, diduga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, bagian hukum daripada istana. Ini untuk yang kedua kalinya mendatangi Polda yang bekerja dalam rangka apa nih Bang yang kedua kali? Kita datang ke Polda Metro Jaya dalam rangka menghadiri undangan klarifikasi terhadap saksi korban ya. Karena waktu itu saya atas nama klien saya membuat laporan di Barreskrim Polri atas kerugian akibat dugaan pemalsuan akte autentik, menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik, dan pemalsuan administrasi kependudukan atau adminduk. Jadi ada 4 pasal sampai 5 pasal yang dilanggar, termasuk juga pelanggaran pasal 242 itu memberi keterangan palsu di bawah sumpah junto pasal 5556. Nah, tetapi atas kerugian 160 miliar ini sampai 200 miliar ini, laporan kita dilimpah ke Polda Metro Jaya, bukan ditangani oleh Barreskrim Polri. Ternyata setelah saya selidiki, mengapa laporan ini bisa turun ke Polda bukan ditangani oleh Barreskrim Polri, padahal kerugian di atas 25 miliar apalagi melibatkan dua provinsi, harusnya kan di Polda di Mabes Polri. Ternyata setelah saya telusuri, dugaan penyertaannya itu atau penyertanya itu, yaitu pasal 55-nya ini adalah diduga anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Saya ulangi ya, diduga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, bagian hukum daripada istana. Nah, jadi dia sebagai eksekutif, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, tapi dia juga menjalankan praktek pengacara. Pengacara atau advokat itu kan dasarnya kan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dia masuk pada ranah judikatif. Sedangkan Dewan Pertimbangan Presiden itu adalah masuk pada kolom eksekutif. Nah, ini negara semakin kacau kalau begini. Bagaimana seseorang eksekutif merangkap juga judikatif. Nah, ini semakin bikin rusak. Itu sebabnya selalu saya katakan hukum sekarang ini semakin rusak di era pasca reformasi ini. Harusnya kan kalau kita menganut teori trias politika murni, harusnya ada separation of power, ada pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan judikatif. Ini dicampur-campur, dia eksekutif, dia juga judikatif. Dan itu juga yang kita duga sebagai pelaku intervensi kepada kepolisian, sehingga kepolisian ini menjadi tidak mandiri dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ya tentulah kepolisian takut kalau berhadapan dengan istana. Paham maksudnya kan? Nah, oleh karena ini kita selalu mengundang media. Kenapa kita undang media? Karena di era atau dengan sistem yang ada sekarang itu, no viral, no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan. Nah, inilah fungsi wartawan sebagai fungsi kontrol sosial. Ini jelas ini pelanggaran hukum. Karena anggota eksekutif atau eksekutif tidak boleh seharusnya merangkap sebagai advokat, begitulah kira-kira. Apalagi sampai turut sebagai penyerta di dalam membuat pemalsuan, yaitu membuat surat gugatan, membuat daftar bukti, ya, daftar bukti seperti ini. Kemudian ada putusannya. Apalagi di dalam putusan itu ada saksi-saksi yang terindikasi narkoba atau psikotropika atau diduga sebagai pemakai dan atau pengedar. Mengaku-ngaku pula staf ahli notaris, padahal bukan. Yang kita tahu dia bukan staf ahli notaris, tetapi adalah pengedar atau pemakai narkoba. Nah, ini kan bertentangan dengan semboyan-semboyan yang sering diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi. Pak Jokowi selalu bilang berantas mafia
tanah. Tetapi diduga pelaku mafia tanah justru dari Istana Negara yang berperan sebagai one team press. Bagaimana cara memberantas mafia tanah kalau pelaku dugaan mafia tanah itu justru ada di istana? Kira-kira gitulah. Inilah bentuk kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia ini, kita mengkritisi supaya hal ini segera dievaluasi oleh Kepala Staf Presiden atau bila perlu dengan Pak Presiden mengevaluasi ini. Janganlah orang-orang seperti ini berpraktek seperti ini. Dia eksekutif, dia pula judikatif, gitu kira-kira. Nah, jadi kami datang ke sini memberi keterangan dan memberi bukti ini kepada penyidik supaya yang bersangkutan ini juga segera dipanggil. Begitu kira-kira ya. Hasilnya sendiri seperti apa Bang setelah proses Nah, verifikasi ini? ya penyidik ini kita dorong supaya punya keberanian, supaya punya kemampuan. Ya tentulah kan penyidik akan takut memanggil istana atau memanggil penghuni istana. Tetapi saya katakan, katanya biar langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Pihak justisia ruwet kolum kan begitu. Jadi mari kita buktikan, kita kawal penyidik kita supaya penyidik ini mampu dan berani. Nah ini juga menjadi kecurigaan kita, mengapa Mabes mengirim ke Polda. Mungkin Mabes juga segan, oh ini ada keterlibatan istana ini. Di sini pengacara di sini adalah eksekutif kan gitu. Jadi mungkin dikirim ke Polda supaya diuji dulu nyali daripada penyidik Polda kan begitu. Itu kira-kira Pak. Dari Abang sendiri mulai ada kecurigaan yang Ada. disebutkan mulai kapan dulu kecurigaan? Sejak dilimpah perkara ini ke Polda Metro. Karena perkara dengan kerugian 160 miliar sampai 200 miliar kok dilimpah ke Polda Metro. Padahal syarat laporan di Mabes itu adalah salah satunya lah kerugiannya 25 miliar ke atas di Mabes Polri atau Bareskrim Polri. Yang kedua ini melibatkan dua provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Dugaan tindak pidana ini di dua provinsi. Walaupun memang kantor pengadilan negeri Tangerang itu masih masuk wilayah Polda Metro secara administrasi kepolisian, tetapi secara administrasi pemerintahan itu sudah masuk Banten kan begitu. Ternyata setelah saya telusuri diketahui bahwa yang menandatangani surat gugatan maupun daftar bukti ini dan yang mengajukan saksi-saksi diduga saksi palsu ini adalah anggota Istana Negara kan begitu. Dalam hal ini one team press bidang hukum kan begitu. Bunda Ada pertanyaan lagi? mungkin ada yang ingin disampaikan? Masih di Polda nih dari Yang pagi. sampaikan saya cuma mencari keadilan dan kebenaran, itu aja. Iya. Nggak tahu. Agenda selanjutnya ada lagi Bang atau Agenda selanjutnya akan memeriksa 2 orang lagi saksi. Kebetulan hari ini kan udah malam nih. Sebetulnya saksinya tadi udah kita bawa tetapi diundur untuk disiapkan dulu berkas-berkasnya, materi pertanyaannya, dan nanti kita berikan jawabannya tanda tangan udah. Habis itu lalu memanggil kepada orang-orang terduga sebagai pelaku ini. Iya. Audio Jungle.